Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih kepada Pak John selaku kelompok tani dan Bapak siapa Pak? Saminoto. Oh, Pak Saminoto ya Pak. Ya. Oh, ya. Yang telah meluangkan waktu pada sore hari ini yang mungkin banyak kesibukan dari bapak-bapak berkenan untuk hadir untuk menghadiri acara kami yaitu simulasi yaitu tentang penyuluhan pertanian gitu ya Pak. Perkenalkan Pak, jadi saya nama saya Muhammad Arif Ansori, yakni saya beralamatkan di Kuantan sini Pak. Kebetulan saya dari jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau Pak. Selanjutnya ada teman saya yakni perkenalkan Pak, saya Widya Wijaya. Perkenalkan Pak, nama saya Nadia Zahra Amanda. Saya ingin bentar Pak. Saya Abu Subiki Dandawi Pak. Baiklah Pak, ini 5 anggota saya dari penyuluhan pertanian kelompok 8. Baiklah Pak, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yakni Vicky Pak. Ya Pak, baik izin ya Pak. Ya. Jadi kalau kita tahu kalau Indonesia ini Pak, dia kaya akan sumber daya alam ya Pak. Betul. Jadi pada tahun 1543 itu Cornelis de Houtman itu pelayar Portugis itu datang ke Indonesia pertama kali. Dia melihat bahwa Indonesia ini memiliki potensinya gimana, sumber daya alamnya bagus. Nah, karena itu dipengaruhi Indonesia itu dia berada di garis khatulistiwa Pak. Jadi ini Indonesia, ini garis khatulistiwa. Jadi garis khatulistiwa itu membentang di wilayah Indonesia sehingga mengakibatkan Indonesia itu menjadi negara agraris. Negara agraris itu adalah negara yang mayoritas penduduknya itu berprofesi sebagai petani. Nah, jadi sektor pertanian itu di Indonesia itu sangat penting Pak, karena 60% ekonomi Indonesia itu disebabkan oleh sektor pertanian Pak. Nah, jadi ya kita tahu kalau petani-petani ini nggak mulus saja, pasti ada masalah Pak. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami dengan Pak Sugiono beberapa minggu yang lalu, itu dia menjelaskan bahwa masalah di sini itu kata beliau maksudnya pupuknya itu mahal Pak. Pupuk mahal ya. Nah, jadi kami ini ada menawarkan alternatif Pak. Alternatifnya itu tentu kami sudah melihat penelitian terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan pupuk dari batang pisang. Jadi kan kalau di unsur pertanian di unsur tumbuhan-tumbuhan ini dia memiliki 6 unsur makro Pak. Pertama itu ada N, nitrogen, P, fosfor, K, kalium. Kemudian ada Mg, magnesium, ada S, sulfur, dan ada Ca, kalsium. Nah, kebetulan di dalam batang pisang itu sudah mengandung 3 dari unsur tersebut. Ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, jadi kami menggunakan penelitian terlebih dahulu untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan membuat pupuk organik dari batang pisang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya Pak, tentu saja penggunaan pupuk organik cara ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu pembentukan vegetatif tanaman, terutama pada bagian akar, batang, dan daun. Yang kedua, mampu merangsang perkembangan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Yang ketiga, mampu merangsang fotosintesis, yaitu untuk penghijauan daun. Dan yang keempat yaitu pembentukan persenyawaan organik. Seperti yang kita tahu kan Pak, kalau misalnya pohon pisang ini satu kali dia berbuah pasti ditebang kan. Jadi manfaatnya dari biasanya kan terbengkalai gitu aja batangnya dari busuk. Nah di sini kita manfaatkan jadi biar berguna jadi pupuk organik cair. Nah alat dan bahan
ini. Hot ini. Nah, untuk cara alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pupuk organik cair ini yaitu batang satu ini untuk 1 kilo batang pisang. Itu batang pisangnya yang dianjurkan untuk pembuatan pupuk ini yang warna putih yang di dalamnya itu, Pak. Kemudian gula pasir atau gula aren 200 gram yang dimana ini berfungsi sebagai makanan dari mikroorganisme tersebut. Kemudian air sumur atau air tanah 3 liter dan mol tape atau mol nasi basi sebanyak 0,3 liter. Yang itu yang berfungsi sebagai dekomposernya atau pengurainya. Untuk alatnya itu alat pemotong atau pencacah, bisa pisau atau parang, kemudian tong atau ember tempat yang tertutup gitu, dan yang ketiga yaitu karung beras. Untuk proses pembuatannya akan dijelaskan oleh Ari. Baik Pak, tadi sudah dijelaskan teman-teman saya yaitu tentang manfaatnya, setelah itu tentang kandungannya gitu ya Pak. Jadi pupuk ini sangat berperan ya Pak untuk merangsang pertumbuhan tanaman Pak. Jadi yang sudah kita ketahui tadi pupuk itu ada pupuk N, pupuk P dan K. Ya, kebanyakan sebelumnya bapak-bapak kalau pupuk kimia itu menggunakan pupuk majemuk atau pupuk tunggal Pak? PK. NPK langsung ya Pak? Berarti langsung NPK. Biasanya NPK 36 atau 18 Pak? 16. Oh 16. Oh iya. Nah itu kan Pak. Untuk kisaran harganya kira-kira berapa ya Pak? 800-an lebih. Oh sekarang udah sampai 800 ya Pak. Padahal pupuk ini kan sangat penting gitu ya Pak untuk tanaman. Apabila kekurangan itu pun untuk N itu kan untuk merangsang daun gitu ya Pak. Nitrogen itu untuk merangsang daun. Jadi kalau tidak dikasih itu pun nanti tanaman jadi menguning gitu ya Pak. Setelah itu kalau untuk pupuk P itu nanti kalau tidak diberi pupuk P yang cukup itu nanti pembuahannya pun tidak bagus gitu ya Pak. Setelah itu untuk pupuk kalsium pun juga kalium pun juga begitu Pak. Ya. Setelah itu Pak, pupuk ini kan kami tadi sudah memberikan jadi tentang pembuatan pupuk dari batang pisang gitu ya Pak. Jadi kan kita mengingat batang pisang ini apabila dibuang itu tidak dimanfaatkan kurang ini ya Pak, karena kita bisa mendapatkan pupuk dari batang pisang ini Pak. Jadi yang pertama cara pembuatannya yaitu tentunya dengan dicacah dulu ya Pak, batang pisangnya sampai kecil Pak. Ini kami menggunakan sampelnya ini yaitu sekitar 1 kilo Pak. Itu untuk kedepannya bisa misalnya 100 kilo gitu Pak. Dengan selanjutnya yaitu setelah kita cacah, setelah itu kita masukkan ke dalam karung Pak. Setelah itu udah kita masukkan ke dalam karung, kita cari karena ini 1 kilo ya Pak, kita masukkan ember ataupun bisa kita masukkan ke dalam tong Pak. Setelah itu kita beri yang namanya mol Pak. Sebelumnya bapak-bapak udah kenal apa itu mol Pak? Belum ya Pak. Jadi jadi mol itu mikroorganisme lokal gitu ya Pak, yang dapat mengurai Pak. Jadi kalau tidak dikasih itu nanti prosesnya akan lama gitu Pak untuk membuat dari batang pisang menjadi pupuk gitu Pak. Kalau kita biarkan tuh bisa berbulan-bulan gitu Pak. Setelah itu pun cara pembuatan molnya itu kita bisa menggunakan tape gitu Pak. Kalau enggak kita gunakan sisa-sisa nasi yang basi gitu Pak. Ini kalau dalam sampel ini Pak, kami menggunakan sisa pupuk basinya itu nasi basinya itu sekitar 1 mangkok. Setelah itu kita diamkan sampai dia itu berjamur gitu Pak. Sampai dia itu berjamur. Setelah itu kita haluskan Pak. Haluskan bisa kita masukkan ke dalam plastik, kita
kita remas-remas Pak, biar cepat terurai gitu Pak. Setelah itu kita kasih gula Pak. Gula itu kalau bisa kita pakai gula merah, gula aren, kalau enggak kita pakai gula pasir gitu Pak. Kalau gula pasir sekitar 3 sendok sampai 5 sendok gitu Pak. Kalau gula aren tuh sekitar 1 buah itu Pak. Nah itu sekitar berapa gram itu ya, pokoknya sekitar 1 buah itu Pak. Itu fungsinya bakteri tadi biar dapat asupan gitu Pak, biar bisa maksudnya ya, mengurai dari nasi itu Pak. Setelah itu tetes tebu nggak bisa. Tetes tebu, kalau tetes tebu bisa Pak, tapi ya bisa juga pakai tetes tebu. Habis itu pokoknya untuk makanan bakteri itu untuk yang yang manis gitu Pak. Jadi dari bakteri itu, misalnya bakteri yang kita gunakan untuk menghancurkan itu gunanya seperti itu Pak. Bisa juga kita pakai EM4 Pak biasanya Pak. Nah, bisa juga pakai EM4. Kalau enggak pupuk yang kimia pun juga bisa Pak. Pupuk kimia, setelah itu nanti pun bisa kita kasih tanah agar proses pembusukannya pun juga cepat Pak. Setelah itu Pak, kita masukkan ke dalam situ kan Pak, ke dalam tong. Setelah itu nanti kita beri air sekitar 3 liter Pak. Nah sekitar 3 liter. Setelah itu 3 liter air itu kita rendam Pak. Itu selama kurang lebih 7-10 hari Pak. Nah setelah 7-10 hari itu airnya sudah bisa diangkat Pak. Kalau sudah bisa diangkat, setelah itu sisa batang pisangnya bisa kita gunakan juga untuk pupuk padatnya. Setelah itu airnya itu kita gunakan untuk pupuk cairnya gitu Pak. Biasanya untuk pengocoran biasanya Pak. Nah gitu biasanya untuk dosisnya itu sekitar 1:15 Pak. Jadi misalnya kalau kita kasih air 1 liter, pupuknya itu 1 liter Pak, kita beri air itu sekitar 15 liter begitu Pak. Itu untuk penyiraman Pak. Kalau untuk pengocoran itu bisa penyemprotan Pak. Nah, untuk penyemprotan tuh dosisnya lebih sedikit Pak, itu sekitar 1:10 Pak. Itu untuk penyemprotan. Nah. Selain itu juga sebenarnya banyak Pak pupuk organik ini ya Pak. Sebelumnya kalau bapak-bapak di sini menggunakan pupuk organik ini, pupuk organik semacam apa Pak? Kami yang praktis saja. Oh yang pupuk kandang begitu ya Pak? Pupuk kandang yang dari fermentasi itu ya. Fermentasi langsung itu. Biasanya kalau beli itu sekitar kalau nggak salah 12.000 apa itu pupuk kandang asli ya Pak? Kalau yang udah Kalau jadi 75. Oh 75.000. 50 kilo. 50 kilo 5. Iya Pak. Kalau biasanya diberi pengkapuran juga Pak. Iya. Nah itu tujuannya kan kalau tanah di Provinsi Riau ini tanahnya itu tergolong masam gitu Pak. Iya. Jadi pH-nya itu rendah gitu Pak. Itu pH yang bagus itu kan sekitar 5-7 gitu Pak. Kalau tanah basah pun juga kurang baik Pak. Biasanya kalau tanah basah itu penggunaannya itu seperti belerang Pak biasanya Pak. Itu kalau tanah-tanah basah. Nah, kalau tanah masam itu nggak bisa Pak. Jadi biasanya penggunaan pupuknya itu pupuk langsung pabrik gitu ya Pak. Maksudnya pupuk udah dibuat dari pabrik sekitar 75.000 Pak. Iya. Kalau untuk pupuk dolomitnya? Dolomit banyak macamnya, yang dari Medan, yang dari Subang. Biasanya dosisnya Bapak yang Bapak gunakan itu? Kalau dosis ya tinggal selera. Oh gitu ya Pak. Iya. Iya, ini. Ya ada takarannya lah. Iya, ada takaran. Dan kebanyakan enggak sih. Iya. Karena kalau kebanyakan pun juga kurang bagus Iya. gitu ya Pak. Tanah pun jadi akan basah gitu Pak. Jadi kalau kita menggunakan pupuk kimia yang secara terus-menerus Pak juga tanah itu semakin keras gitu Pak. Habis itu rawa-rawa pun nanti tumbuhnya banyak sekali itu Pak. Kalau kebanyakan pupuk tuh kita Pak.
itu nanti pencemaran air juga Pak. Jadi kita sering lihat kan Pak, kalau di rawa-rawa kan kadang banyak sekali apa ya namanya, gulma atau rumput-rumput Pak. Jadi menutupi, itu akibat dari pupuk yang berlebihan sebenarnya Pak itu Pak. Dan pupuk kimia pun itu sebenarnya juga kurang, dia instan, tapi maksudnya bila dikasih pertumbuhannya akan nampak gitu ya Pak. Apalagi kalau tanaman-tanaman sayuran gitu Pak. Kalau pupuk misalnya, kalau pupuk kandang mungkin tidak terlalu nampak gitu ya kan Pak. Spontan. Tidak spontan. Nah, karena itu Pak. Jadi karena itu pula pupuk kimia ini harus diimbangi dengan pupuk organik gitu ya Pak. Baik itu yang cair maupun yang yang padat gitu Pak. Jadi selain itu pula penggunaan pupuk kimia itu biasanya tanah tuh bakal menjadi kuning lama-lama Pak. Karena dalam satu kali produksi itu kan kita menghasilkan misalnya misalnya pepaya gitu ya Pak. Kita produksi misalnya 100 kilo gitu sekali panen gitu. Jadi kandungan yang di tanah itu Pak, jadi keambil juga, kepanen juga Pak itu unsur haranya. Makanya kita memberikan pemupukan lanjutan gitu ya Pak. Nah itu makanya kita kasih pupuk lanjutan. Itu baiknya itu kita harus seimbang antara pupuk kimia dan juga pupuk organik gitu Pak. Baik Pak, sekian pemaparan dari kami. Kira-kira bapak-bapak sekian ada yang mau bertanya atau diskusi begitu Pak? Saya mau tanya ya. Iya Pak. Saya kan biasa bikin pupuk. Oh iya. Karena Tambah pupuk kandang kira-kira 1 karung, tambah M4 dalam 200 liter air kelapa sama air boras, tambah air ayam 1 karung. Saya nggak ada pakai air ini, saya pakai terong. iya Pak. Di sini orang yang nggak pakai pupuk itu hasilnya semua nampak ganda. Berarti dia orang panas ini nggak mau dengan pupuk yang konsumsinya banyak. Iya. Itu aja pupuknya. Cuma saya belum pernah pakai ini. Belum pernah pakai ini ya Pak? Coba biasa air kelapa itu aja. Iya. Sebenarnya pupuk itu apa yang kita lihat tentang sampah-sampah, misalnya daun-daun pun itu juga bisa sebenarnya Pak. Nah, itu ada lagi yang penelitian sekarang nih Pak, yang lagi terbaru itu tentang pupuk jabaka. Sebelumnya pernah dengar Pak? Jadi itu yang pertama itu bahannya itu mungkin agak sulit Pak, yaitu akar bambu. Nah, akar bambu itu sekitar, ini kalau sekali buat Pak, nanti untuk selanjutnya itu kita nggak nyari lagi Pak akar bambunya, tinggal kita masukkan air lagi, kita tunggu sekitar 7 hari, itu udah bisa kita gunakan untuk pengocoran Pak. Jadi bahan yang pertama yaitu adalah akar bambu, itu sekitar 1 kilo sampai 2 kilo Pak. Sebenarnya nggak terlalu banyak Pak, 1 kilo sampai 2 kilo. Barang bambu. Sembarang bambu Pak. Setelah itu dedak. Habis itu nanti ada kacang hijau. Kacang hijau itu yang udah berkecambah Pak. Setelah itu nanti ada lagi gula merah, itu sekitar 300 gram atau 1/4 on. Jadi yang pertama itu kita masak dulu Pak. Dedak itu sekitar 2 kilo Pak dedaknya. Kita 2 kilo kita kasih air kan Pak. Kasih air di situ. Setelah itu airnya sekitar airnya itu sekitar 1 sampai 2 liter Pak. Pokoknya kalau sudah ini kan Pak, kita masak. Habis itu yang selanjutnya bahannya ada terasi Pak. Terasi itu sekitar 4 bungkus. 4 bungkus yang kecil-kecil tuh Pak. 4 bungkus itu kita masukkan semua ke dalam wajan. Habis itu kita masak sampai mendidih gitu Pak. Setelah itu bahan-bahannya itu tinggal kita campur saja Pak. Tapi airnya harus air hujan Pak. Nggak pakai air sungai. Kalau nggak air sungai, air tanah gitu Pak.
Kalau misalnya pun nggak ada air hujan, misalnya bisa pakai air air rebusan, Pak. Jadi air yang sudah kita rebus, jadi itu sekitar 15 liter, Pak. Jadi kita masukkan semua bahan yang tadi udah kita ini kan, Pak. Yang selanjutnya kita masukkan akar bambu tadi itu, Pak. Kita masukkan ke dalam ember, sekitar yang ember cat itu, Pak, biasanya. Setelah itu kita masukkan bahan-bahannya tadi yang seperti dedak. Setelah itu campuran yang tadi udah kita masak. Setelah itu kecambah dari kacang hijaunya itu kita masukkan situ. Kita diamkan selama 33 hari, Pak. Jadi nanti itu akan tumbuh jamur dia, Pak. Jamur inilah nanti yang untuk produksi selanjutnya, Pak. Jadi sudah dites di lab gitu kan, Pak, terdapat ribuan mikroorganisme, Pak. Maksudnya ribuan yang dapat membantu merangsang pertumbuhan gitu, Pak. Jadi pertumbuhan pun itu tidak terlepas hanya pupuk saja, Pak. Jadi ada juga yang namanya mikroorganisme yang untuk merangsang untuk pertumbuhan gitu, Pak. Yang kalau kita yang nampak itu, Pak, biasanya itu cacing ya, Pak. Apabila banyak cacing, maka tanah itu subur gitu, Pak. Sehat tanahnya, Pak. Apabila tanah itu cacingnya dalam keadaan sedikit, berarti tanah itu maksudnya kurang subur gitu, Pak. Apalagi tanah yang ada di Provinsi Riau ini biasanya tanah masam dia tuh, Pak. Maksudnya itu tanahnya warnanya, apalagi kalau kita ketemu tanah kuning tuh, Pak. Nah itu produksi apalagi kayak sayur-sayuran tuh kurang bagus, Pak. Setelah itu di sini kan banyak lahan sawit kan, Pak. Nah itu bisa kita juga pakai solid. Nah, pakai solid pun itu untuk nambah kandungan unsur haranya gitu. Kalau biasa pernah pakai solid juga, Pak? Apa jarang, Pak? Apa tidak pernah? Di sini belum pernah. Oh, di sini belum pernah ya, Pak. Kalau pabrik di sini di mana? Jauh ya, Pak. Baik, Pak, itu kira-kira jawabannya seperti itu, Pak. Kira-kira ada yang memberi tanggapan lagi, Pak? Udah. Semua kota kecil maupun Iya. Tanam semangka lancar berarti ya, Pak? Alhamdulillah. Kelihatan semangka ya keluar semangka gitu aja. Iya. Tapi musim hujan kayak gini biasanya rawan busuk deh, Pak. Rawan Tapi penyakit. ya rawan penyakit, habis itu nanti busuk buahnya gitu. Tapi alhamdulillah baik ya, Pak. Gimana? Ilmunya misalnya teorinya bagus, tapi kalau tidak dipraktekkan kan sama saja gitu ya kan, Pak. Nah jadi mungkin kami masih banyak kurang. Kami pun juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kira-kira kepada bapak-bapak sekalian. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sebelumnya, Pak, yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini sehingga kami dapat melaksanakan yakni penyuluhan pertanian gitu ya, Pak. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluhan pertanian kelompok 8 sukses.